Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan mengabarkan info terbaru dari Bu Nunuk Suryani. Kemudian akan mencoba menganalisa bagaimana sebenarnya alasan pemerintah menyatukan jadwal tahap 3 dengan formasi tahun 2022. Baik, saya lanjutkan informasi yang pertama dari Bu Nunuk Suryani melalui akun Instagramnya. Beliau memberikan kabar bahwa belum bisa update perkembangan terbaru seleksi guru P3K tahun 2022. Saya tahu semua sedang menunggu, jika sudah ada info terbaru saya kabari. Saya masih cuti ya, salam hangat penuh cinta. Ini menunjukkan bahwa Bu Nunuk Suryani belum bisa memberikan info yang terbaru karena beliau masih cuti ya, masih di rumah sakit. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera disembuhkan dari penyakitnya. Berikutnya akan kita coba bahas alasan pemerintah menyatukan tahap 3 bersama dengan jadwal P3K Guru Formasi 2022. Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Bu Nunuk Suryani sendiri, meskipun di sini postingannya sudah dihapus, bahwa rencana tahap 3 itu akan disatukan dengan jadwal P3K Guru tahun 2022. Nah, kita akan mencoba membahasnya, mengapa tahap 3 ini disatukan dengan jadwal P3K tahun 2022. Yang pertama, menurut analisa saya, ini ya, alasan pemerintah satukan tahap 3 dengan jadwal P3K 2022. Sisa formasi tahap 3 ini tidak sesuai dengan jumlah peserta yang belum lolos. Sebagaimana kita ketahui ya teman-teman semuanya, peserta yang belum lolos untuk formasi tahun 2021 itu sebanyak 315.120 dari pendaftar 506.252. Kemudian yang sudah lolos tahap 1 dan tahap 2 293.757, sehingga ada peserta yang belum lolos 315.120. Sedangkan sisa formasi untuk tahap 3 itu 212.495, sehingga ada selisih 102.625 ini secara nasional. Jadi angkanya cukup besar dan dikhawatirkan akan menambah peserta yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi ya, karena sisa formasi untuk tahap 3 ini jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan peserta yang belum lolos. Ini peserta yang belum lolos termasuk dari yang sudah lulus passing grade dan yang belum lulus passing grade. Yang kedua adalah Kemendikbud tidak dapat menambah formasi di tengah-tengah seleksi 2021 ya. Sebagaimana kita ketahui, Permenpan RB 28 tahun 2021 itu sebagai pedoman atau acuan rekrutmen P3K 2021. Dan ini sekali lagi pemerintah tidak bisa mengubah peraturan di tengah-tengah jalan ya, termasuk untuk penambahan formasi. Meskipun banyak usulan dari masyarakat agar tahap 2 dan tahap 3 itu ditambah formasinya, tetapi ini tidak bisa dilakukan sebab usul formasi itu dari daerah, kemudian diusulkan ke pusat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ya, sehingga dalam perjalanan rekrutmen tidak serta-merta begitu saja langsung bisa mengubah peraturan yang sedang dijalankan. Ini salah satu alasan tidak bisa menambah formasi di tengah-tengah seleksi. Kemudian yang ketiga, itu peserta yang sudah lolos passing grade akan langsung mendapatkan formasi jika formasi dibuka. Ini sebagai salah satu solusi oleh pemerintah ya. Jadi yang sudah lolos passing grade di tahap 1 dan tahap 2 namun belum mendapatkan formasi, itu secara otomatis nanti akan mendapatkan formasi ketika formasinya dibuka ya, sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri sendiri bahwa nanti teman-teman yang belum lolos passing grade ini akan mendapatkan formasi begitu formasinya dibuka. Formasi dibuka itu artinya tahun 2022 ya, tidak bisa membuka formasi untuk rangkaian seleksi tahun 2021. Kemudian untuk 2022 itu pemerintah
membuka formasi P3K Guru sebanyak 758.018. Ini guru daerah 758.018 ya. Nah, perhitungannya dari 758.018 ini untuk alokasi sisa formasi tahap yang ketiga yang jumlahnya itu peserta belum lolos 315.120. Jadi sisanya itu nanti diperbutkan oleh peserta yang baru mendaftar di tahun 2022. Sehingga ini sebagai solusi ya, karena banyak ya 758.018 sementara yang belum lolos sebelumnya itu 315.120. Jadi memungkinkan tidak ada lagi peserta yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi karena secara nasional perhitungan formasinya itu sudah disediakan lebih banyak. Kemudian bagaimana dengan peserta yang baru mendaftar tahun 2022 itu nanti tentu aturannya beda dengan yang 2021. Jadi untuk 2022 ini bagi peserta yang belum lolos di tahap 1 dan 2 2021 itu akan diprioritaskan mengisi formasi 758.018. Jadi dengan demikian tidak ada persaingan ya antara yang belum lolos di tahap yang kedua dengan peserta yang baru mendaftar di tahun 2022. Berikutnya ya, alasan berikutnya menurut saya ini yang keempat agar tidak terjadi permasalahan baru ya. Guru lolos passing grade tidak dapat formasi semakin bertambah. Ini kan permasalahan yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak ketika tahap 3 dibuka tetapi tidak diimbangi dengan penambahan formasi. Jadi akan menimbulkan berbagai permasalahan kembali ya. Berikutnya adalah sebagian honorer yang sudah lolos passing grade menolak tes tahap 3. Ya, sebagaimana kita ketahui beberapa pihak memang menolak tes tahap yang ketiga, termasuk Dewan Pendidikan sendiri ini ya. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut mendesak seleksi P3K Guru tahap 3 ditangguhkan ya. Ini sebagai jawaban dari Kemendikbudristek dan bersama dengan Panselnas tentu. Kemudian masukan beberapa pihak untuk menunda tahap yang ketiga ya. Tadi saya sampaikan bahwa dari Dewan Pendidikan dan beberapa pihak lain memang menghendaki tahap 3 untuk segera dibuka. Meskipun ini mengecewakan bagi teman-teman yang belum lolos passing grade di tahap 1 yang kedua, sangat berharap untuk dibukanya tahap 3 dengan segera. Dan mudah-mudahan di tahap yang ketiga yang akan disatukan jadwalnya dengan formasi 2022 ini, teman-teman yang belum lolos passing grade ataupun yang sudah lolos passing grade akan diterima dan mendapatkan formasi di tahun ini yang insya Allah akan segera dibuka untuk bulan ini ataupun bulan depan ya. Kita tunggu saja informasi resminya dari pemerintah. Jadi tidak usah terpengaruh dengan berita atau info-info yang tidak jelas, tetapi teman-teman memantau terus portal guru P3K kemdikbud.go.id serta akun dari Bu Nunuk Suryani yang senantiasa memberikan kabar berkaitan dengan informasi P3K Guru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.